Perkenalkan, saya Hotri Sirait. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dan pastinya bermanfaat untuk kalian semua. Jadi pastikan kalian menonton sampai habis dan jangan lupa untuk like, komen agar tidak ketinggalan video-video menarik. Ini saya akan membahas yang pertama adalah psikologi pengguna, yang kedua desain antarmuka pengguna atau user interface, yang ketiga panduan desain antarmuka, yang keempat evaluasi dan user benefits, yang kelima interaksi multimodal, yang keenam model dan teori interaksi, yang ketujuh adalah teknologi informasi develop, yang kedelapan pengalaman pengguna, yang kesembilan desain interaksi untuk mobile, yang kesepuluh prototyping dan interaksi manusia dan komputer, yang ke-11 adalah interaksi sosial dan kolaborasi, yang ke-12 etika dalam desain interaksi, yang ke-13 tantangan masa depan interaksi manusia dan komputer. Di sini saya akan menjelaskan psikologi pengguna, yang dimana psikologi pengguna ini adalah mempelajari perilaku individu saat berinteraksi dengan produk atau layanan. Penting untuk memahami motivasi dan kebutuhan mereka. Dengan pemahaman ini, bisnis dapat menciptakan pengalaman yang lebih baik dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Jadi psikologi pengguna ini juga adalah studi tentang bagaimana individu berperilaku saat berinteraksi dengan produk, layanan, atau sistem. Nah, jadi psikologi pengguna mencakup pemahaman tentang motivasi, persepsi, dan reaksi pengguna terhadap berbagai elemen yang mempengaruhi pengalaman mereka. Contohnya seperti kayak penulisan pada sebuah teks, atau penulisan pada sebuah video, atau warna pada sebuah gambar atau aplikasi. Begitulah contohnya. Baiklah, selanjutnya desain antarmuka pengguna atau user interface design atau UI design adalah proses merancang antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak atau sistem. Nah, tujuan utama dari desain antarmuka pengguna adalah untuk menciptakan pengalaman yang intuitif, efisien, dan menyenangkan bagi pengguna. Jadi desain antarmuka pengguna ini adalah aspek yang krusial dalam pengembangan produk digital yang sukses. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar dari dan menerapkan proses desain yang berfokus pada pengguna, desainer dapat menciptakan antarmuka yang tidak hanya menarik secara visual tetapi juga fungsional dan mudah digunakan. Hal ini pada giliran akan meningkatkan pengalaman pengguna dan mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Nah, baiklah, selanjutnya yang ketiga adalah panduan desain antarmuka, yang dimana adalah dokumen atau kumpulan prinsip yang memberikan arahan dan standar untuk menciptakan antarmuka pengguna yang konsisten, intuitif, dan efektif. Panduan ini dapat sangat penting dalam pengembangan produk digital seperti aplikasi atau situs web untuk memastikan bahwa pengalaman pengguna yang dihasilkan memenuhi harapan pengguna dan tujuan bisnis. Nah, panduan desain antarmuka ini merupakan alat penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang konsisten dan efektif. Dengan mengikuti panduan ini, tim desain dapat memastikan bahwa antarmuka yang mereka buat tidak hanya menarik secara visual tetapi juga fungsional dan mudah digunakan. Hal ini akan meningkatkan kepuasan pengguna dan mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Nah, panduan desain yang baik juga memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik di antara anggota tim, membantu dan pengembangan produk yang lebih efisien. Nah, contohnya itu kayak ibarat situs web ya. Kita harus melakukan yang dimana memberikan navigasi kepada situs web agar pengguna dapat memberikan agar pengguna dapat memahami atau tidak bingung dalam menggunakan sebuah situs web atau aplikasi. Nah, jadi panduan desain antarmuka ini memiliki elemen juga, yang dimana yang pertama adalah tipografi. Nah, tipografi ini adalah jenis huruf, ukuran, dan gaya yang digunakan dalam antarmuka. Yang kedua, palet warna. Warna yang digunakan untuk elemen antarmuka termasuk latar belakang, teks, dan tombol. Selanjutnya, ikonografi, yang dimana gaya dan pengguna ikon dalam antarmuka. Terus yang keempat, tata letak, yang dimana struktur dan pengaturan elemen di dalam antarmuka termasuk grid atau spasi. Nah,
grid dan spasi. Selanjutnya komponen interaktif. Nah, komponen interaktif ini adalah deskripsi dan pedoman untuk elemen interaktif seperti tombol, formulir, dan menu. Baiklah, yang keempat adalah evaluasi dan usability, yang dimana evaluasi usability ini adalah sejauh mana suatu produk atau sistem atau layanan mudah digunakan dan efektif dalam mencapai tujuan penggunaannya dalam konteks teknologi seperti perangkat lunak atau situs web. Usability mengacu pada kemudahan penggunaannya, seberapa cepat dan efisien pengguna dapat menyelesaikan tugas, serta seberapa puas pengguna terhadap pengalaman mereka saat pengguna produk tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi usability. Yang pertama, kemudahan pengguna. Ya, tahulah bagaimana kemudahan, seperti kayak seberapa jauh sih kalau usability ini kita bisa mengetahuinya setelah kita memakai sebuah aplikasi. Puas atau kita tahu bagaimana pengguna itu puas dalam penggunaan aplikasi, dimana rating atau komentar yang baik. Contohnya sebuah pusat perbelanjaan pasti perbelanjaan online pasti ada rating atau seberapa berkualitas mereka, seberapa puas mereka dalam menggunakan, maka ada komentar yang baik atau yang buruk. Baiklah, selanjutnya yang kelima yaitu interaksi dan multimodal. Jadi interaksi dan multimodal ini adalah konsep penting dalam desain pengalaman pengguna atau UX dan antarmuka pengguna atau UI yang berkaitan dengan cara pengguna berinteraksi dengan sistem atau perangkat. Memahami kedua konsep ini dapat membantu dalam menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan intuitif bagi pengguna. Jadi interaksi multimodal ini adalah aspek penting dalam desain pengalaman pengguna yang efektif. Nah, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip interaksi dan multimodal, desainer dapat menciptakan sistem yang lebih intuitif, aksesibel, dan menyenangkan bagi pengguna. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan cara yang saling sesuai dengan kebutuhan dan konteks mereka. Nah, desain yang baik dalam hal interaksi dan multimodal dapat menghasilkan pengalaman yang lebih kaya dan mendalam, yang pada akhirnya mendukung tujuan bisnis dan meningkatkan loyalitas pengguna. Jadi interaksi ini adalah pengalaman si pembuat untuk memahami beberapa dalam penggunaannya atau seberapa minat orang menggunakan sebuah aplikasinya. Baiklah, yang keenam adalah model dan teori. Nah, model dan teori ini adalah kerangka yang digunakan untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem, perangkat, atau antarmuka memahami model dan teori ini sangat penting dalam desain pengalaman dan pengguna atau UX dan antarmuka pengguna UI, karena dapat membantu desainer menciptakan pengalaman yang lebih intuitif dan efektif. Model dan teori interaksi adalah alat penting dalam desain pengalaman pengguna yang efektif. Dengan memahami dan menerapkan model dan teori ini, desainer dapat menciptakan antarmuka yang lebih intuitif, efisien, dan memuaskan bagi pengguna. Pendekatan berbasis model dan teori tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang perilaku pengguna, tetapi juga membantu dalam merancang sistem yang lebih baik dan lebih mudah digunakan. Dengan demikian, penerapan model dan teori interaksi dapat menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih baik, meningkatkan kepuasan, dan mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Baiklah, yang ketujuh adalah teknologi dan informasi terbaru dalam user interface atau UA. Di mana adalah teknologi dan informasi terbaru dalam user interface ini mencakup tren seperti desain responsi, penggunaan kecerdasan buatan, dan interaktif berbasis suara. Nah, inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan menciptakan antarmuka yang lebih intuitif, adaptif, dan mudah diakses di berbagai perangkat. Nah, jadi teknologi dan informasi terbaru dalam user interface berfokus pada menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui desain,
responsif atau pengguna AI, interaksi berbasis suara, personalis, dan desain etis. Dengan mengadopsi tren ini, desainer dapat meningkatkan kepuasan pengguna, mengurangi kesalahan, dan menciptakan lingkungan digital yang lebih efisien dan inklusif. Baiklah, selanjutnya yang ke-8 adalah pengalaman pengguna atau user experience. Nah, pengalaman pengguna ini adalah keseluruhan prosesi dan respon pengguna saat berinteraksi dengan produk, layanan, atau sistem. Jadi, ini mencakup semua aspek interaksi mulai dari antarmuka pengguna hingga proses yang lebih luas seperti dukungan pelanggan dan konteks penggunaan. Memahami pengalaman pengguna sangat penting untuk menciptakan produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menyenangkan dan memuaskan bagi pengguna. Pengalaman pengguna adalah aspek krusial dalam pengembangan dan produk dan layanan yang sukses. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pengalaman pengguna, yang mana desainer dapat menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Jadi, pengalaman pengguna fokus pada pengalaman pengguna dapat meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan keberhasilan produk di pasar. Oleh karena itu, investasi dalam desain pengalaman pengguna yang baik adalah investasi dalam keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. 9 adalah desain interaksi untuk mobile. Jadi, desain interaksi untuk mobile ini adalah proses merancang antarmuka dan pengalaman pengguna yang optimal untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Jadi, desain untuk mobile ini meningkatkan bahwa pengguna perangkat mobile terus meningkat. Penting bagi desainer untuk memahami prinsip-prinsip dan praktik terbaik dalam menciptakan pengalaman yang intuitif dan efisien. Desain interaksi untuk mobile adalah aspek penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang efektif dan menyenangkan. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar yang menerapkan praktik terbaik, desainer dapat menciptakan antarmuka yang tidak hanya menarik secara visual tetapi juga fungsional dan mudah digunakan. Fokus pada kesederhanaan, navigasi intuitif atau aksesibilitas, dan akan membantu memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah berinteraksi dengan aplikasi atau situs web di perangkat mobile mereka. Dengan demikian, investasi dalam desain interaksi yang baik untuk mobile akan meningkatkan kepuasan pengguna dan mendukung keberhasilan produk di pasar yang semakin kompetitif. Baiklah, yang ke-10 adalah prototyping. Jadi, prototyping ini adalah langkah krusial dalam proses desain interaksi manusia dan komputer atau HCI yang memungkinkan desainer untuk menciptakan representasi awal dari sistem atau antarmuka yang akan dikembangkan. Prototyping membantu dalam menguji ide, mendapatkan umpan balik dari pengguna, dan melakukan iterasi desain sebelum produk akhir diluncurkan. Jadi, prototyping adalah alat yang sangat penting dalam interaksi manusia dan komputer, yang mana memungkinkan desainer untuk menguji ide, mendapatkan umpan balik, dan melakukan iterasi pada desain sebelum produk akhir diluncurkan. Dengan berbagai jenis prototyping yang tersedia, tim dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek mereka. Proses prototyping yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas desain tetapi juga memastikan bahwa produk akhir lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, prototyping berkontribusi pada pengembangan produk yang lebih baik dan lebih sukses di pasar. Yang ke-11 adalah interaksi sosial dan kolaborasi. Jadi, interaksi sosial dan kolaborasi ini adalah dua konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam konteks komunikasi, kerjasama, dan pengembangan hubungan antara individu atau kelompok. Dalam era digital saat ini, pemahaman tentang interaksi sosial dan kolaborasi menjadi semakin relevan, terutama dalam konteks teknologi dan platform online. Interaksi sosial dan kolaborasi adalah aspek penting dalam kehidupan manusia yang paling mempengaruhi hubungan, komunikasi, dan produktivitas. Memahami kedua konsep ini membantu individu dan organisasi untuk menciptakan lingkungannya yang mendukung kerjasama dan pertukaran ide atau konteks digital. Penting untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan interaksi sosial dan kolaborasi, sambil tetap memperhatikan tentang yang mungkin muncul. Dengan demikian, interaksi sosial dan kolaborasi yang efektif dapat berkontribusi pada keberhasilan individu dan kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Baiklah, yang ke-12 adalah etika dalam desain interaksi.
Jadi, etika dalam desain interaksi adalah prinsip dan nilai yang mengatur bagaimana desainer menciptakan antarmuka dan pengalaman pengguna yang tidak hanya efektif, tetapi juga bertanggung jawab dan menghormati pengguna dalam konteks interaksi manusia dan komputer. Etika menjadi semakin penting sering dengan meningkatkan pengguna teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Etika dalam desain interaksi ini adalah aspek penting yang harus diperhatikan dan harus dipertimbangkan oleh desainer untuk menciptakan produk yang tidak hanya efektif tetapi juga bertanggung jawab dan menghormati pengguna. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika desainer dapat membangun kepercayaan, meningkatkan kepuasan pengguna, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial dalam dunia yang semakin terhubung dan bergantung pada teknologi. Perhatian terhadap etika dalam desainer interaksi akan menjadi semakin penting untuk menciptakan pengalaman yang positif dan berkelanjutan bagi semua pengguna. Kelas selanjutnya yang ke-13 adalah tantangan masa depan dalam interaksi manusia dan komputer. Jadi tantangan masa depan yang dimaksud adalah interaksi manusia dan komputer HCI adalah bidang yang terus berkembang sering dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam cara kita berinteraksi dengan perangkat digital. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi di masa depan untuk memastikan bahwa interaksi ini tetap efektif, inklusif, dan bermanfaat bagi semua pengguna. Berikut ada beberapa tantangan utama yang dihadapi HCI di masa depan. Yang pertama adalah kecerdasan buatan dan otomatis. Jadi tantangannya adalah dengan meningkatkan meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan dan otomasi adalah resiko bahwa interaksi manusia dapat berkurang dan pengguna mungkin merasa tersaing dan terasing dari teknologi. Jadi desainer perlu menciptakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk tetap terlihat dan memiliki kontrol atas sistem sambil memanfaatkan kemampuan AI untuk meningkatkan pengalaman. Yang kedua adalah privasi dan keamanan data, yang dimana privasi dan keamanan data ini memiliki tantangan, dimana pengumpulan data yang semakin besar dan penggunaan algoritma yang kompleks menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan informasi pribadi dan membanding pengguna, yang dimana penting untuk merancang sistem atau transparan dalam penggunaan dan menggunakan data serta memberikan pengguna kontrol yang lebih besar atau informasi mereka. Yang ketiga adalah aksesibilitas dalam inklusi. Aksesibilitas dan inklusi memiliki tantangan. Meskipun ada kemajuan dalam menciptakan teknologi yang lebih inklusif, masih banyak pengguna dengan disabilitas dan kebutuhan khusus yang memiliki akses yang memadai, yang dimana desainer harus terus berupaya untuk menciptakan antarmuka yang dapat diakses oleh semua orang dan dengan mempertimbangkan berbagai latar belakang dan kemampuan. Yang keempat adalah interaksi multimodal, di mana tantangannya adalah dengan berkembangnya teknologi seperti pengenalan suara, gerakan, dan realitas visual, ada kebutuhan untuk menciptakan interaksi yang mulus dan intuitif di antara berbagai mode, di mana desain harus mempertimbangkan bagaimana pengguna beralih antara mode interaksi yang berbeda dengan memastikan bahwa pengalaman tetap konsisten dan mudah dipahami. Yang kelima adalah kesehatan mental dan kesejahteraan pengguna. Kesehatan mental dan kesejahteraan pengguna memiliki tantangan. Jadi ini memiliki beberapa tantangan. Pengguna teknologi yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan pengguna, termasuk kecanduan dan stres, di mana desainer harus perlu mempertimbangkan dampak psikologis dari interaksi digital dan menciptakan pengalaman yang mendukung keseimbangan antara penggunaan teknologi dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keenam adalah evolusi teknologi dan adaptasi, di mana tantangannya adalah teknologi terus berkembang dengan cepat dan desainer harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini serta memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan teknologi baru, di mana adalah penting untuk melakukan riset pengguna secara berkelanjutan dan menguji desain dengan pengguna untuk memastikan bahwa antara muka tetap relevan dan efektif. Selanjutnya ternyata tantangan masa depan dalam interaksi manusia dan komputer ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kecerdasan buatan hingga
aksesibilitas, dan kesehatan mental. Untuk mengatasi tantangan ini, desainer dan peneliti HCI perlu berkolaborasi, berinovasi, dan terus belajar dari pengguna dengan pendekatan yang berfokus pada pengguna dan etika. Kita dapat menciptakan pengalaman interaksi yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih bermanfaat di masa depan. Menghadapi tantangan ini dengan cara yang bereaktif akan membantu memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat yang memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang.